Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Racun yang Disuntikkan. Pikiran adalah medan pergumulan yang menentukan apakah seseorang dikuasai oleh Allah atau dikuasai oleh setan. Paulus dalam tulisannya mengemukakan bahwa dirinya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini merupakan perjuangan yang harus dilakukan setiap orang percaya. Pikiran adalah tempat di mana terdapat pangkalan. Apakah pangkalan tersebut dipersembahkan atau diperuntukkan bagi Allah atau untuk yang lain? Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar orang percaya menjaga hati, menjaga pikiran dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tersebut, kata hati adalah lab. Selain berarti hati juga bisa berarti pikiran. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 43, Tuhan Yesus mengatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Kata menangkap dalam teks aslinya adalah aku, yang berarti mengerti atau memahami. Tidak mengerti firman Tuhan sehingga tidak memahami bahasa Yesus, artinya tidak mengerti apa maksud penyampaian Tuhan itu. Sebenarnya kata bahasa di sini dalam teks aslinya adalah lalia, yang berarti juga dialek, mode of speech. Speech which disclose the speaker native country. Mode bicara dialek ucapan yang mengungkapkan negeri asal pembicara. Tentu yang dikemukakan oleh Yesus adalah hal-hal yang benar-benar rohani. Benar-benar rohani, jauh melampaui hidup keberagamaan. Ya, sebab memang kita harus memiliki kebenaran atau hidup keberagamaan yang melebihi hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, artinya lebih dari tokoh-tokoh atau ulama-ulama agama. Bisa dimengerti kalau orang-orang Yahudi yang agama ini tidak nyambung dengan Yesus. Jadi Yesus bicara apa, mereka tidak mengerti, saudaraku. Orang-orang Yahudi sebenarnya sangat giat mencari Allah. Tetapi karena pengertian yang salah, mereka gagal menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka tidak bisa diselamatkan karena tidak mengerti firman-Nya. Demikian pula dengan sebagian orang-orang Kristen yang sebenarnya giat mencari Tuhan. Tetapi karena penyesatan dan ajaran yang salah yang mereka serap, mereka tidak mengerti firman-Nya, sehingga tidak mengalami keselamatan. Mereka tidak bisa dikuasai oleh Tuhan, tetapi dikuasai oleh pengaruh kuasa lain, pengaruh kuasa dunia ini. Saudaraku, kalau seseorang memiliki nurani yang baik, mereka dapat membedakan apakah ajaran yang mereka dengar adalah ajaran yang berasal dari Allah atau tidak. Banyak orang Kristen hari ini memilih mencintai dunia, sehingga mereka menjadi materialistis dan nurani mereka menjadi rusak. Percintaan dunia adalah racun yang disuntikkan iblis ke dalam kehidupan banyak manusia. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa pikiran materialistis berasal dari setan atau dari iblis. Pikiran yang tidak boleh ditolerir sama sekali, saudaraku. Ya. Mereka menjadi buta terhadap kebenaran sehingga tidak dapat membedakan antara kebenaran dan bukan kebenaran. Mereka tidak mengerti bahasa Tuhan sebab mereka tidak mengerti kebenaran. Malangnya mereka merasa bahwa mereka telah mendengar firman Tuhan yang benar dan mengerti isinya, serta memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka merasa sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan merasa sudah mengerti firman Tuhan. Padahal mereka tidak mengerti atau salah mengerti. Kesalahan mereka adalah mereka mendengar pemberitaan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Sehingga yang mereka dengar walaupun sepertinya sesuai dengan doktrin yang diakui sebagai resmi,
karena dari dulu itu dianggap benar. Sesungguhnya itu adalah ajaran manusia yang dijiwai oleh spirit percintaan dunia yang tidak membuat seseorang benar-benar mengalami proses pembaharuan menjadi seperti Kristus. Saudaraku, kalau seseorang tidak memahami kebenaran, ia akan membangun satu sosok atau figur Allah dalam pikirannya sendiri. Sosok Allah dalam pikiran tersebut memiliki ciri-ciri karakter yang diciptakan sendiri. Mereka merasa berdialog dengan Allah yang benar, padahal berdialog dengan Allah ciptaannya sendiri. Dari kesaksian mereka mengenai suatu Allah atau Tuhan yang mereka percayai memberi visi dan berdialog dengannya, menunjukkan bahwa itu bukan Allah yang diajarkan Alkitab. Hasrat menjadi besar di mata manusia dan hasrat meraih kekayaan membuat mereka nekat menciptakan sosok Yesus dan Allah Bapa yang lain yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Tidak sedikit pendeta akhir zaman ini tersesat dan terjebak dalam kubangan tersebut. Mereka tidak tahu dan tidak menemukan jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Biasanya hal ini dipicu oleh karakter dosa dalam diri mereka, yaitu ambisi menjadi orang yang terhormat dan tersanjung melebihi pendeta lain. Melalui kesaksian pengalamannya dengan Allah yang dikarangnya sendiri. Dengan cara ini iblis menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Kalau seseorang hamba Tuhan dapat disesatkan, jemaat pun ikut menjadi sesat. Sebenarnya melalui pembaharuan pikiran dengan sarana kebenaran firman Allah yang murni, cita rasa jiwa seseorang menjadi sama dengan cita rasa Tuhan. Saudara, mestinya dengan cita rasa yang sama ini seseorang bisa bersekutu dengan Tuhan. Ia tidak akan tertarik terhadap keindahan dunia, saudara. Dengan cita rasa yang salah, artinya sama seperti anak dunia, ia tidak akan bisa menularkan spirit yang baik kepada jemaat ketika dia berkhotbah atau mengajarkan satu ajaran. Tentu dengan keadaan ini, iblis mudah menjerat lebih banyak orang. Tetapi kalau orang cita rasanya seperti cita rasa Allah, maka iblis tidak bisa menjeratnya. Iblis tidak memiliki pangkalan dalam pikiran orang-orang yang satu selera dengan Allah. Dengan hal ini maka orang tersebut dapat mengerti bahasa Tuhan karena satu selera dengan Tuhan. Ia dapat memiliki kecerdasan rohani, kecerdasan intelektual, emosi yang baik seperti yang dimiliki Yesus. Memenuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Inilah goal atau tujuan keselamatan itu yang tidak boleh digantikan dengan yang lain. Memiliki pikiran perasaan Kristus atau serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Penyimpangan dari tujuan ini berarti penyesatan dan kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian, ya, dan dapat benar-benar mengubah hidup kita untuk menjadi seperti Yesus. Tuhan memberkati.